IM Collaboration 1 ini bener-bener gue nggak tahu sama sekali. Out of nowhere tiba-tiba gue dikasih, nih IM Collaboration sama siapa? Hah? Nggak pernah denger. Jadi ya, gue akan jelaskan sedikit. Halo dan selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah review gue untuk 3-Point X Zero DB Vivace. Well, kalau misalnya kalian mau tanya siapa itu Zero DB, gue sedikit cari tahu. Ternyata dia adalah influencer reviewer lokal dari Korea Selatan. Subscribernya cukup banyak, udah sekitar 75.000 ya kalau nggak salah. Dan yes, dia ngebahas audio juga. Cuman memang dia pakai bahasa Korea dalam reviewnya. Jadi orang-orang kayak kita Indonesia nggak tahu, bahkan yang luar negeri yang internasional pakai bahasa Inggris juga mungkin nggak terlalu tahu, apalagi siapa itu Aftersound gitu ya. Lebih kecil lagi. Jadi gitu aja sih, dia harganya sekitar $29, berarti di Indonesia sekitar 400-500 ribuan lah. Dan dia menggunakan single dynamic driver. Seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Dan juga thank you untuk Linsoul yang udah kirimin IM ini ke gue untuk di review. Secara build quality mungkin dari video terlihat cukup keren. Bagian luarnya ini ada faceplate yang warna silver mengkilap. Dan bagian dalamnya mungkin seperti resin seperti ini ya. Well, tapi di pegang tangan gue ini ringan banget dan nyaris kayak mainan. Jadi yes, ini semuanya bahannya plastik. Kalau misalkan kalian pernah pegang Truth Ear Gate ya sebenarnya seperti itu. Cuman bedanya ini ditutup aja, dia drivernya nggak kelihatan ya. Dia ditutupin kayak semacam. Gua rasa sih ini bahkan kayak cuman itu loh, apa namanya, kertas yang silver gitu doang lalu ditutupin plastik lagi atasnya. Ini benar-benar kerasa murahan kalau gua pegang. Tapi oke lah, Truth Ear Gate termasuk ini ya, driver ini seperti ini, nozzle-nya juga. Gue ngerasa kayaknya dia juga nggak pakai metal untuk filternya, ini mungkin semacam mesh tapi somehow glossy dan warna hitam, I don't know juga sih. Lalu kemudian di bagian konektor dia pakai dual pin konektor dan kabelnya mirip kayak Tangzu Shimin-Lee. Ini bagian atasnya twisted dan ini ya kayak kaku gitu. Gue sih bener-bener nggak suka yang tipe kayak gini. Kayak Tangzu Swan NV juga begini. Tipenya tuh twisted, kabelnya tuh berasa kaku. Nih bawahnya juga ini sebenarnya mungkin kayak sekilas kayak braided tapi no, ini twisted ya tuh, lihat twisted dan di dua twisting di twist lagi. Jadinya seperti ini. Dan yes, ini lihat nggak tuh, kalau didiemin tuh kelihatan ya dia kayak kaku. Dan untuk seperti ini jacknya, jadi by the way build quality-nya sih nggak bohong, walaupun kesannya tebel kabelnya dan juga housing yang mengkilat seperti ini, di feel di tangannya sih murahan. Membahas ergonomi, rasanya kalau secara bentuk housing gue suka karena dia masuk dengan enak di kuping gue. Dia housingnya juga cukup kecil, smooth, dan gak ada bagian yang tajam-tajam ke telinga gue. Nah, overall masuknya enak banget dan ear gate-nya juga oke di telinga gue. Cuman satu yang gue kurang suka yaitu mungkin kalau misalnya gue dengerin diam di meja gitu setelah gue di cafe atau sambil kerja di tempat kerja gue, nggak problemo. Tapi kalau jalan-jalan, ini lumayan kaku dan lumayan mikrofonik. Jadi ya kalau gue bawa jalannya kurang suka. Tapi anyway, tinggal ganti kabel aja. Misalnya lo nggak suka sama kabel bawaannya tapi lo suka sama suaranya. Oke, mari kita bahas lanjut mengenai tuning and frequency response dari IM ini. IM ini gue bisa kategorikan sebagai balance. Oh, mau dilanjutin ya? Oke, IM ini punya bass, IM ini punya vocal, dan IM ini punya treble. Oh, mau dijelasin lagi ya? Oke. Bassnya ada, dia nggak terlalu dalam, dia nggak terlalu mid bassy juga, ya lebih sama kalau misalnya dikategorikan entah itu bass atau sub bass ataupun mid bass, ini masih lebih kategori mid bass sedikit, pukulannya lumayan tapi nggak sampai super fun, tapi nggak sampai boring juga, nggak sampai super boring juga, masih deg 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 aja masih ada, tapi nggak terlalu cepat nggak terlalu lambat juga ada. Lalu vokalnya juga nggak terlalu shouty, nggak maju-maju banget, dan nggak mundur-mundur banget sampai bikin ini terasa super nyantai, nggak. Jadi ya simply ada, tapi gue nggak ngerasa ini ya, sweet, gue nggak ngerasa ini garang, simply adaan. Lalu treble juga sama, gue nggak ngerasa ini super extended, gue nggak ngerasa ini aneh-aneh juga, nggak ngerasa ini jelek secara timbre, nggak berasa plastik atau metalik yang aneh-aneh. Ya cuman not the most natural treble aja. Dia treble yang simply simbalnya adaan, cerus-cerusnya masih ada, tapi nggak ada yang exciting. Jadi yang gue bingung, gue ngerasa IM ini sebenarnya nggak jelek karena nggak ada pick aneh di treble. Gue nggak ngerasa ada bloatedness in bass, atau gue nggak ngerasa ada shouty di vocal. Tapi masalahnya gue juga nggak bisa mikir satu pun dari frekuensi tersebut
yang kerasa enak di kuping gue. Nggak ada satupun yang spesial dari ayam ini, tapi di saat yang lain nggak ada sesuatu yang bener-bener buruk juga. Jadi gue kayak, gue dengerin apa sih ini? Kayak ya adaan aja semuanya. Tapi gini loh, gue ngerasa ini juga boring karena dynamics-nya nggak terlalu bagus. Dynamics itu walaupun misalnya ada ayam yang tuningannya netral, ayam yang tuningannya flat gitu loh, sebutlah flat dengan entah itu flat to DF neutral atau flat to BNK, I don't know. Tapi kalau misalnya beberapa ayam seperti Etimotic, misal dia punya dengerin lagu gitu, lu dengerin bait, lu dengerin ref, itu masih kerasa dynamics-nya, lu masih kerasa ada lonjakan energi perbedaan dari bait sama ref, di mana di ref biasa orang lebih teriak, lalu instrumennya juga berasanya main lebih kencang, itu ada lonjakan energi. Di sini enggak, gue nggak ngerasa ada energi itu, mau itu di lagu apapun, mau denger rock gue ngerasa kurang garang, tapi dibilang terlalu smooth juga enggak, lalu gue dengan vokalan juga sweet enggak, tapi mendem juga enggak. Jadi ya mungkin lah ini untuk beberapa dari kalian bakal merasa ini all rounder banget, tapi buat gue kayak hilang rasa di sini. Gue nggak ngerasa ada satupun yang spesial dari sini. Jadi it could be good or it could be bad, tergantung kalian bagaimana menerimanya. Cuman kalau buat gue pribadi ini super boring buat gue karena gue nggak ngerasa ada satupun dari sini yang spesial. Oke, bahas secara teknikal sebenarnya dia juga kurang bagus. Kalau misalnya kita gue taruh skala teknikal gue di sini, gue ngerasa dia ada sedikit di bawah Chu 2, di mana Chu 2 masih lebih berasa energinya, masih berasa ada kontras bass dan vokal di sini karena tuningannya serba adaan, tapi dinamikanya juga nggak bagus-bagus banget. Jadinya nggak ada kontras di sini, nggak ada sesuatu yang oh ini kerasa terpisah, oh ini kerasa detail, oh ini kerasa menonjol. Gue nggak ada ngerasa itu sama sekali. Jadi ya sekali lagi ini kurang secara teknikal karena nggak ada sesuatu yang menonjol di sini. Nah lalu kemudian kalau misalnya kita bandingkan langsung seperti ya benchmark gue di under 500.000 kan seperti Moondrop Chu 2 sebutlah. Chu 2 masih lebih exciting, lebih V, bass-nya lebih fun, dia masih punya sub bass steps yang lebih baik di Moondrop Chu 2 dan juga vokalnya lebih forward. Walaupun gue ngerasa untuk beberapa orang misal ngerasa Moondrop Chu 2 agak shouty, ya buat gue sih masih aman ya. Ini sebenarnya lebih aman, tapi at least dengan sub bass yang lebih ada dan vokal yang lebih maju di Chu 2, gue ngerasa masih lebih ada pemisahan antara bass dan vokal, jadi kontras suaranya lebih terasa. Jadi yes, Chu 2 lebih exciting, lebih bassy, vokal lebih maju, lebih V, tapi overall gue lebih suka dan lebih bisa enjoy. Nah kalau dibanding dengan Truth Ear Gate juga sama. Truth Ear Gate ini versi lebih lean-nya lagi dari Chu 2, dia sub bass-nya, mid bass-nya bahkan lebih kecil daripada Vivace ini. Tapi sub bass-nya lebih dalam dan pukulan cedek dalamnya itu lebih berasa di Truth Ear Gate. Truth Ear Gate juga punya vokal yang lebih maju, lebih harmon ya. Mungkin beberapa orang rasa lebih shouty, tapi at least gue lebih merasakan ada energi di situ dan clean. Kepisah antara bass dan vokal lebih terasa di Truth Ear Gate. Ya jadi jelas gue lebih suka Truth Ear Gate juga dibanding Vivace ini. Oke, tapi sensasi ini nggak akan bohong mengingatkan gue sama suatu ayam, yaitu Truth Ear Zero Red. Dimana waktu dulu kritikan gue juga sama, dia bassnya oke, vokalnya oke, treble-nya oke, tapi nggak ada satupun yang bikin gue exciting. By the way, kalau misalnya dibilang Truth Ear Zero Red itu masih lebih baik daripada Vivace ini, at least secara timbre, secara suara overall masih berasa lebih bersih, kualitas drivernya lebih terasa. Tapi tuningnya tuh mirip gitu, dynamics-nya nggak terlalu berasa, lalu simply balance, tapi serba adaan aja. Nah, tapi masalah gini, gue adalah salah satu orang yang jelas nggak cocok sama Truth Ear Zero Red. Tapi gue tahu di luar sana ada banyak orang yang cocok juga sama Truth Ear Zero Red. Jadi kalau misal lu ngerasa lu suka semacam suara Truth Ear Zero Red, lu pengen lebih murah lagi, simply suara yang adaan, nggak bikin pusing, cuman dipakai lalu bisa denger lama, ya mungkin itu oke lah buat kalian. Tapi kalau gue pribadi, gue ngerasa ini terlalu boring. Ini gue dengerin ini bentar kayak mana sih spesialnya. Jadi mungkin ini bukan buat gue, tapi gue ngerti juga kalau misalnya mungkin ada marketnya di luar sana yang suka dengan tipe suara seperti ini. Jadi pada kesimpulannya, 3 point Vivace ini, gue agak ya mixed feeling. Kalau lu tanya gue sendiri, soalnya gue nggak suka ayam ini. Gue nggak terlalu suka sama ayam ini karena gue nggak merasakan ada apapun di sini. Kayak lu tau gak sih kalau misalnya gue review tuh ya, misalnya gue ketemu sesuatu yang bagus,
gue mau muji itu gampang karena gue bisa sebutin kelebihannya. Kalau misalnya dia jelek banget juga gampang, gue sebutin kekurangannya ya apa yang gue rasa. Tapi kayak di sini nih kayak gue nggak merasakan apa-apa, bagus enggak, jelek juga enggak. Gue pribadi ngerasa ini ayam yang kemungkinan besar bakal dilewat sih, nggak berapa lama. Jadi mungkin gue rasa kecuali lu udah coba dan lu suka banget sama tuningannya, ya udahlah nggak apa-apa. Toh ini hanya pendapat gue. Buat gue sih ngerasa ini ayam yang too boring lah. Dia bahasnya nggak terlalu gimana-gimana, vokalnya nggak terlalu gimana-gimana, treble juga nggak terlalu gimana-gimana. Ya nothing really good tapi nothing really bad either. Ya ayam yang ada gitu aja rasanya. Jadi ya anyway, kalau misalkan tertarik mungkin kalian pengen cari ayam yang ya udah gue cuma pengen ayam yang hanya simply bersuara nggak bikin gue pusing, ya sudahlah, mungkin itu bisa gue rekomendasikan. Bisa cek sendiri, untuk gue kasih link Clean Soul di bawah, di deskripsi di bawah untuk kalian beli sendiri. Thank you for watching, see you next time, bye bye.